Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah ya. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Baik, hari ini materi pembahasan kita adalah mad mulhaq bil asli ya teman-teman ya. Apa sih mad mulhaq bil asli itu? Nah, sebelum kita pelajari materi mad mulhaq bil asli, terlebih dahulu teman-teman silahkan bisa lihat materi tentang mad asli atau mad tabi'i terlebih dahulu ya, sebelum menyimak pembahasan kita kali ini, karena pasti ada kaitannya antara mad asli atau mad tabi'i dengan mad mulhaq bil asli yang akan kita pelajari hari ini. Jadi silahkan teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang mad asli atau mad tabi'i ya. Oke, untuk yang sudah menonton mad tabi'i atau mad asli, silahkan bisa lanjut ke video ini teman-teman. Mad mulhaq bil asli, teman-teman apakah sudah pernah mendengar istilah mad mulhaq bil asli sebelumnya? Atau baru mendengar kali ini? Nah, mad mulhaq bil asli itu adalah mad yang serupa dengan mad tabi'i. Apanya yang serupa? Yaitu panjangnya itu sama kayak mad tabi'i, yaitu sama-sama 2 harokat. Mad tabi'i kan panjangnya 2 harokat ya teman-teman. Nah, mad mulhaq bil asli ini serupa atau sama, yaitu panjangnya sama-sama 2 harokat. Ya, itu dia pengertian dari mad mulhaq bil asli. Mad mulhaq bil asli ini ada 5 hukum ya. Mad mulhaq bil asli, saya ulang, ada 5 hukum. Hukumnya yang pertama ada mad badal, yang kedua ada mad tamkin, mad iwad, mad silah qasiroh, dan yang terakhir ada mad harfi. Jadi kelima hukum ini semuanya dibaca 2 harokat ya teman-teman ya. Semuanya ini dibaca 2 harokat. Apa aja hukum-hukumnya dan pembahasannya? Mari kita simak pembahasan dan penjelasan berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasan materi kita ya, yaitu mad mulhaq bil asli. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mad mulhaq bil asli itu contohnya ada 5. Nah, kelima contoh ini teman-teman perlu ingat bahwa kelima-limanya ini memiliki panjang yang sama dengan mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat. Jadi tanpa saya sebutkan satu persatu, semuanya ini kelima contoh, ini mohon maaf satunya belum tertera di papan ya. Kelima-limanya ini panjangnya 2 harokat ya teman-teman ya. Oke, masuk ke contoh yang pertama. Poin yang pertama yaitu ada mad badal. Di sini mad badal, teman-teman bisa lihat pengertian dari mad badal adalah apabila ada hamzah bermad berada di awal kalimat. Nah, hamzah bermad di awal kalimah. Kalimah kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai kata ya. Nah, dalam bahasa Arab kata itu istilahnya adalah kalimah. Di sini ada beberapa contoh yang saya tuliskan. Di sini yang pertama ada contohnya. Ini ya. Amanu. Disebut mad badal karena ada hamzah. Itu ada hamzah ya. Ini hamzah. Bermad itu maksudnya apa teh? Bermad itu maksudnya dia ini ada hamzah bertemu dengan alif. Jadi dia disebutkan hamzahnya bermad ya. Dan dia letaknya ada di awal kalimah. Di awal kalimah maka disebut mad badal. Itu amanu. Yang kedua, di sini ada al-iman. Di sini juga disebut mad badal, i-nya. Kenapa? Karena ada hamzah. Hamzah itu adalah alif yang diberi harokat ya teman-teman ya, disebut hamzah namanya. Kalau ini namanya alif karena nggak ada harokatnya. Tetapi kalau ada alif diberi harokat baik itu fathah ataupun kasroh, maka dia disebut hamzah. Jadi beda antara alif dan hamzah ya teman-teman ya. Di sini saya tekankan. Nah, di sini ada hamzah. Hamzah ini ya bertemu dengan ya sukun. Berarti kan artinya hamzahnya itu bermad. Beradanya di awal kalimah.
maka disebut mad badal juga, al-iman. Itu ya teman-teman ya. Dan yang ketiga di sini ada hamzah bermad juga. Nih hamzah, ini hamzah ada harokatnya, hamzah bermad karena bertemu dengan alif. Dibaca panjang, ayatuh. Nah itu dia, mad badal. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa hamzah bermad berada di awal kalimah ini tidak hanya letaknya saja ya teman-teman ya, tidak hanya letaknya saja yang di awal kalimah, tetapi kata dasar dari arti juga itu bisa dilihat di awal kalimah. Itu dia pengertian dari mad badal, perlu teman-teman ingat ya. Yang kedua ada mad tamkin. Mad mulhaq bil asli yang kedua ada mad tamkin. Mad tamkin itu apa teh? Mad tamkin itu adalah, ini bisa teman-teman lihat, mad tamkin. Mad tamkin itu adalah pengertiannya ini apabila ada dua ya, ini dua ya. Ada dua ya, di mana ya yang pertama ini bertasydid, ini ya yang pertama bertasydid dan berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya teman-teman bisa difahami ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya untuk mad tamkin ada huyitum. Ini ada dua ya ini. Ya yang pertamanya tasydid dan kasroh, dan yang keduanya ini berharokat sukun, dibaca dua harokat. Huyitum. Yang kedua juga ada dua ya ini. Nabiyina. Nah, itu dia contoh mad tamkin. Masuk ke poin yang ketiga yaitu ada mad iwad. Mad iwad ini sering kita jumpai ini di dalam Al-Qur'an. Apa itu mad iwad? Mad iwad adalah apabila ada fathah tain di akhir kalimah dan diwaqafkan. Jadi kalau ada fathah tain, hanya fathah tain ya, fathah tain di akhir kalimah dan diwaqafkan. Seringnya ada di akhir ayat ya teman-teman ya, tapi nggak mesti ayat, di akhir kalimah juga banyak. Ini ada beberapa contoh yang saya tuliskan di sini. Yang pertama ada, bisa lihat di sini ya, hakima. Tulisan aslinya adalah hakiman. Bisa lihat di situ ya. Tetapi karena dia termasuk hukum mad iwad, maka dibacanya bukan man lagi, tetapi menjadi fathah. Hakima, bukan man ya. Yang kedua juga sama, ini contoh kedua, qodha. Fal mughirati subha. Nah, itu di surat Al-Adiyat banyak sekali contohnya. Ini tulisannya naqo'an, tetapi dibacanya menjadi fathah, naqo'a. Itu dia contoh mad iwad. Jadi teman-teman ketika nanti membaca Al-Quran bertemu hukum mad iwad yang di akhir kalimah, fathah tain maksud saya, fathah tain di akhir kalimah dibacanya menjadi fathah, bukan lagi man, bukan lagi han, tetapi menjadi ma, ha, seperti ya. Nah, lanjut ke contoh yang keempat, ke poin yang keempat. Di sini ada mad silah qosiroh. Nih, contoh keempat, mad silah qosiroh. Apa itu mad silah qosiroh? Mad silah qosiroh, kalau ada kata-kata mad silah, nih mad silah itu pasti teman-teman kaitannya sama hal domir. Apa teh hal domir itu? Ini hal domir nih, sudah saya beri kurung ya, hal domir. Nah, di sini mad silah qosiroh. Mad silah itu ada 3 jenis. Ada mad silah qosiroh, mad silah tawilah, dan mad silah mubalaghah. Nah, untuk yang di poin keempat yang termasuk mad mulhaq bil asli itu ada mad silah qosiroh. Mad silah qosiroh itu adalah apabila ada hal domir, ini hal domir yang seperti ini, diapit oleh 2 huruf hidup ya, dan tidak bertemu dengan hamzah setelahnya. Nah, teman-teman perlu pahami. Jadi ada hal domir nih, ada hal domir diapit oleh 2 huruf hidup. Yang namanya diapit itu berarti hal domirnya di tengah ya. Ada hal domir diapit 2 huruf hidup, dan setelah hal domirnya itu ada huruf yang memang dia bukan hamzah. Dibacanya ingat 2 harokat ya, mad silah qosiroh. Contoh, di sini saya sudah tuliskan fama lahu min quwwah. Nah, ini ada hal domir nih, ini hal domir. Sudah saya beri garis bawah hal domir
diapit dua huruf hidup. Di sini diapit oleh lam dan mim. Nah, kita cek setelah huruf ha dhamirnya ada huruf hamzah bukan? Ternyata bukan hamzah, berarti betul ya. Dia mad silah qasirah. Tuh, setelah huruf ha-nya kan mim ya. Nah, itu kan tidak bertemu hamzah, berarti dibaca panjangnya 2 harokat. Biasanya di beberapa cetakan Al-Qur'an kalau misalnya ada hukum mad silah baik itu qasirah maupun tawilah, itu dia ada tanda seperti ini, koma terbalik ini seperti ini. Di beberapa cetakan ya, namun tidak semuanya ada. Biasanya saya sering menemukan ada tanda seperti itu, koma terbalik ini, seperti ini. Itu tandanya ada mad silah. Tinggal itu apakah mad silah tawilah, apakah mad silah qasirah. Tadi teman-teman lihat di setelah ha dhamirnya itu apakah dia hamzah atau bukan. Kalau bukan hamzah, ini kan mim ya, maka dia mad silah qasirah dan dibaca panjang 2 harokat. Jadi cara bacanya adalah famalahu min quwwah, cukup 2 harokat saja. Sama yang di contoh satunya juga. Di sini ada ha dhamir, bisa lihat. Nah, diapit oleh 2 huruf hidup, diapit oleh lam, dan kita cek setelah huruf ha-nya. Setelah huruf ha-nya ini huruf kaf, bukan hamzah kan ya? Berarti dia dibaca panjangnya 2 harokat. Cara bacanya adalah 2 harokat nih. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup 2 harokat saja. Itu dia ya teman-teman ya. Hukum mad silah qasirah di dalam Al-Qur'an juga banyak kita sering menemukan. Silahkan diterapkan ya, kita terapkan. Lanjut ke poin yang kelima, ini ada mad harfi atau bisa juga disebut mad harfi mukhaffaf. Ya, boleh disebutnya mad harfi mukhaffaf atau mad harfinya saja sudah cukup, boleh. Bisa disebut mad harfi mukhaffaf atau mad harfi juga sama saja ya. Nah, apa itu mad harfi? Mad harfi adalah apabila ada fawatih uswar yang terdiri dari 2 ejaan huruf yang dibaca sesuai bunyi asli huruf hijaiyah. Nah, teman-teman, fawatih uswar itu apa sih? Fawatih uswar adalah bacaan pembuka surat. Biasanya ada di awal surah ya, seperti Yasin, Hamim, Bosimim. Nah, itu namanya fawatih uswar. Huruf-huruf pembuka surah ya, yang tidak memiliki arti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, itu disebut fawatih uswar. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menemukan bacaan atau huruf fawatih uswar, bacaan fawatih uswar itu dibacanya sesuai dengan bunyi asli huruf hijaiyah. Nih, saya ada contoh di sini, saya sudah tuliskan. Ada hamim, dibacanya sesuai bunyi asli huruf hijaiyah. Alif, ba, sa, jim dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini bukan dibacanya hama, bukan. Tapi ma itu kan mim asli huruf hijaiyahnya. Jadi ya sesuai hamim. Yasin, bukan yasa. Itu dia ya teman-teman ya. Dibacanya sesuai bunyi asli huruf hijaiyah. Nah, mad harfi ini ingat dibacanya 2 harokat. Hurufnya itu ada 5 yang termasuk mad harfi, yaitu huruf ha, ya, to, ha, dan ro. Atau disingkat biar teman-teman mudah untuk diingat, disingkatnya menjadi hayyu toharo ya. Hayyu toharo, yaitu ada huruf ha, ya, to, ha, dan ro. Itu biar lebih mudah untuk diingatnya, hayyu toharo huruf-hurufnya. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya tuliskan. Yang pertama yaitu hamim. Oh ya, perlu diingat. Jadi kalau ada fawatih uswar, ini fawatih uswar semuanya. Masing-masingnya ini teman-teman, satu huruf itu punya hukum masing-masing ya. Jadi bukan hamim disebut mad harfi, bukan, tetapi per hurufnya. Hukumnya itu per huruf. Jadi masing-masing huruf memiliki hukum yang berbeda. Bo sendiri, ha sendiri, ya sendiri, dan sin juga sendiri. Mari kita bedah ya teman-teman ya. Nah, ini
Kita cek untuk contoh yang pertama, hamim. Kita lihat di sini ada huruf yang termasuk mad harfi nih, yaitu huruf apa? Huruf H. Tuh, huruf H. Berarti ini yang huruf H termasuk mad harfi. Ya, huruf H itu karena termasuk tadi apa namanya? Huruf H itu ya contoh mad harfi, contoh huruf mad harfi, termasuk huruf mad harfi. Nah, lanjut, mim. Mim itu bukan huruf mad harfi. Jadi yang mim bukan ya, bukan termasuk hukum mad harfi. Nanti ada lagi pembahasannya. Nanti saya jelaskan nanti ini, kita fokus ke mad harfi saja dulu. Yang kedua, contoh kedua ini ada toha. Kita lihat huruf to. Huruf to ternyata ada ya teman-teman ya. To. H juga ada. Berarti toha ini keduanya huruf to dan huruf H termasuk hukum mad harfi. Lanjut contoh yang ketiga, di sini ada yasin. Kita cek satu persatu huruf ya. Huruf ya ternyata ada di contoh. Berarti ya ini termasuk mad harfi. Sin. Nah, kalau huruf sin bukan ya teman-teman ya, karena di sini tidak ada huruf sin di hukum mad harfi. Maka dari itu sin adalah hukumnya berbeda. Ini iya-nya mad harfi, boha mad harfi termasuk. Itu dia teman-teman, hukum mad harfi. Biasanya kita seringkali ketika membaca Al-Quran seringkali menyepelekan nih bacaan mad harfi ini. Ada yang aslinya pendek dibaca panjang, yang panjang malah jadi pendek. Nah, itu tidak boleh kita sepelekan. Biasanya kalau hukum mad harfi yang panjangnya 2 harokat ini ada cirinya, yaitu biasanya ini tandanya tuh ya, ada tanda madnya berdiri seperti ini biasanya. Itu maksudnya dibaca panjang 2 harokat. Tetapi kalau yang bukan mad harfi, biasanya tandanya itu seperti ada alis seperti ini, tanda mad panjang ya. Nih seperti ini. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat hamim, haknya itu berdiri seperti ini ya, ciri 2 harokat. Nah, yang mimnya tidak, malah alis. Ini poha sama-sama berdiri. Nah, itu biasanya ada seperti itu cirinya. Cuma ini saya jelaskan agar teman-teman tidak terpatok sama tanda saja, tapi teman-teman juga harus tahu kok yasin, ianya pendek, sinnya panjang. Ya iya, karena ianya itu hukumnya mad harfi dan sinnya itu bukan. Nanti sinnya saya jelaskan nanti di materi selanjutnya ya. Sekarang kita fokus ke mad harfi dulu. Saya mau jelaskan satu lagi ini untuk yang contoh yasin. Yasin, teman-teman silahkan telaah untuk huruf ya-nya itu panjang atau pendek. Untuk huruf ya-nya itu 2 harokat atau 6 harokat. Ya betul, 2 harokat. Ini kan dia tadi hukumnya mad harfi kan? Tuh, maka dibacanya 2 harokat. Jadi cara membaca fawatih uswar yasin yang betul adalah yasin. Iya-nya cukup 2 harokat saja. Nah, namun masih banyak nih orang membaca yasin itu salah kaprah. Iya-nya yang malah panjang, sinnya malah pendek. Yasin, iya-nya malah panjang, sinnya malah panjang juga. Nah, itu salah. Jadi itu kurang tepat. Jadi ya itu seharusnya 2 harokat. Ya, teman-teman sekarang sudah tahu hukumnya, maka harus diterapkan ya. Jadi ini harus dihafalkan ini. Hayu toharo, ini aja ngafalinnya biar mudah diingat. Hayu toharo. Yasin, ya-nya pendek, sinnya panjang. Kemudian contoh yang kedua, boha. Bo-nya sama-sama pendek sama ha-nya ya. Maksud saya sama-sama 2 harokat. Boha. Tuh, karena hukumnya mad harfi nih. Boha. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada hamim. Ha-nya 2 harokat. Mimnya panjang. Hamim. Ya, itu tadi teman-teman penjelasan tentang mad mulhaq bil asli
ada 5 hukum ya. Semoga teman-teman dapat difahami. Silakan diterapkan dalam kehidupan ya. Diterapkan ketika membaca Al-Quran. Silakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.